94.9 Good News FM, Good News for the Family. Senang banget saya Indi masih menemani Good News Family semua di kesempatan pagi hari ini ya dalam program Hi Friend, terutama di ingatan baik Good News Family ya. Senang banget karena apa? Karena sudah terhubung melalui aplikasi Zoom di sini. Saya mau sapa dulu ada Francisca. Tuh kan, karena panggilannya suka Cika Francisca Ayu Krisanti. Bener gak sih? Betul, Kali Cika apa kabar? 100. Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Oke, di training ya. Gitu nih. Puji Tuhan senang banget ya. Puji Tuhan. Sudah Yes. lama kita nggak ketemu, ketemu ada kabar baik yang mau disampaikan Cika buat kita semua di kesempatan pagi hari ini. Ini satu berkat buat kita semua, Ginsong ya. Karena again kalau diingatan baik itu kita akan selalu apa namanya seseorang perjalanan spiritualnya bersama dengan Tuhan dalam menghadapi sesuatu. Oke, kalau kita lihat Cika hari ini, saya pun nggak pernah nyangka kalau dia ternyata sempat sakit gitu ya. Oke, Cika, aktivitasnya apa, Ci? Boleh apa namanya berbagi di kesempatan pagi hari ini? Aktivitasnya yang pasti mengurus anak gitu ya, Mbak. Hmm, Terus dipercayakan Tuhan punya aktivitas di bisnis sendiri. Memang sejak 2012 tuh udah nggak jadi karyawan nih. mm-mm, Jadi yang pertama di insurance bisnis dan juga mm-mm, ada beberapa event gitu. mhm. Oke, Iya, pelayanan juga pasti ya, Ci ya? pelayanan. Tapi sekarang lagi cuti dulu karena eh, after surgery sih. Soon nanti Hmm. bisa melayani lagi. Doain ya. Yes. Terakhir kapan tuh, Ci? Pelayanan, Cika? Februari. Jadi terakhir tuh Februari dan itu belum tahu ada diagnosa dan Maretnya aku operasi gitu. Jadi Mhm. banyak orang agak terkejut sih, loh, ini orang kenapa? Karena Oke. terlihat baik-baik saja gitu, tapi Mhm. ternyata ada sesuatu di eh, otak aku gitu, Mbak. Oke. Cika boleh ceritain sedikit nih ya. Banyak juga Ya, nggak apa-apa karena kita punya waktu 50 sampai 60 menit. jadi nanti Ceritakan, tolong di stop ya kalau misalnya kebanyakan. boleh-boleh. Bisa diceritakan awal mula Cika ngalamin sakit tersebut. Ya, namanya sakitnya apa, di diagnosanya kapan seperti itu. Silakan, Ci. Oh, oke. Mm-mm. Jadi ceritanya itu mulai merasakan keluhan itu di Oktober 2024 gitu. Mhm. Jadi aku tuh ngerasa ada sesuatu yang aneh. Motorik tangan dan kaki kanan aku tuh melemah gitu. Mhm. Jadi apa kerasanya tuh pertama waktu masak gitu ya. Kan kita kayak ngosreng-ngosreng gitu. Aduh bahasanya apa Mhm. sih Mhm. ngosreng-ngosreng? Ya, Menumis sesuatu menumit. gitu ya. Ya. Mhm. Nah, itu apa waktu muter-muter tangan kanan gitu tuh kok kayaknya kok lambat gitu kan. Nah, awalnya tuh dipikir karena capek doang gitu. Nah, jadi nggak langsung periksa ceritanya dari Oktober itu. Nah, tapi setelah kurang lebih 3 bulan kok nggak ada perbaikan gitu ya. Mhm. Terus apa semakin berjalannya waktu tuh semakin melemah gitu. Jadi kalau misalnya nyetir nih sering diklaksonin orang gitu karena mungkin perpindahan rem gas remnya tuh kan jadi lambat gitu kan karena Mhm. kan semua kan Tapi dioperasikan Cika sama nggak kaki. ngerti ya? Nggak Nggak ngerti, kerasa belum. ya? Mhm. Oke. Belum Mhm. belum periksa sih kalau Mhm. kerasa melemahnya udah gitu kan. Mhm. Cuman memang belum langsung periksa gitu karena ya tadi balik lagi dipikir ya udahlah kecapean gitu lah ya. Mhm. Nah, terus kan aku kan juga sering workout sendiri gitu ya di rumah. Mhm. Nah, di Mhm. posisi tertentu gitu, misalnya plank kok gemeternya luar biasa gitu ya. Maksudnya yang biasanya aku baik-baik aja, itu kok jadi gemeternya tuh lumayan gitu kan. Terus habis itu semakin berjalannya waktu juga ternyata aku kalau jalan itu kaki kanannya tuh udah mulai diseret gitu. Mhm. Mhm. Jadi kan kita kan biasanya kan kakinya kan diangkat gitu ya. Nah ini tuh Mhm. udah mulai diseret dan itu udah terlihat sama orang. Jadi teman aku tuh nanya, kok jalan lo aneh sih yang kayak gitu kan. Nah Mhm.
Jadi akhirnya banyak feedback seperti itu. Jadi akhirnya diskusi sama beberapa teman dokter, ya mereka langsung ngomong kamu harus periksa ke spesialis saraf, langsung Mm, kayak gitu kan. mm, Ya udah, mm, jadi 30 Januari nih, jadi kan Oktober tuh aku ada keluhan, mm, Januari aku baru periksa ya, gitu mm, ke mm, spesialis saraf langsung gitu di rumah sakit yang dekat rumah Premier Bintaro. mm, Dan sama dokter kan tetap dites dulu tuh ya kayak refleksnya segala macam gitu. Nah, memang dia memang melihat ada melemah gitu kan. Nah, makanya langsung diminta untuk MRI otak gitu. mm, Dan hasil MRI-nya, tada, ada mm. tumor selaput otak dengan ukuran yang raksasa gitu ya. Besarnya tuh 4 kali 5 kali 6 cm gitu. 4 kali 5 kali itu besar banget ya, Ci. Iya, kurang lebih mungkin sebola tenis kali ya. Mm, mm, mm. Gitu, ada di selaput otak aku Sebelah gitu. Kiri, sebelah kiri. kiri. Oke. Makanya dia kan silang kan, jadi yang Mm, 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 apa kena mm, efek tuh yang kanan gitu, mm, 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 mm. Nah, gitu. pertama kali Mm. Cika tahu nih tentang kondisi tersebut dari hasil diagnosa itu, apa yang langsung terlintas di pikiran Cika? Nah, ini yang sering ditanyakan orang sih gitu ya. Dan jawaban aku tuh literally bikin mereka kaget. Mm, Karena jujur li tuh rasanya biasa aja gitu Mbak. mm, Jadi nggak panik, mm, mm. apalagi menyalahkan Tuhan ya sama Ya. sekali Ah, enggak sih. Gitu. Nah, waktu pertama kali akhirnya hasil MRI itu apa muncul gitu kan ya. Nah, mm, aku juga pastinya sempat browsing lah sekilas apa mm, sih ini gitu ya tentang meningioma ini gitu ya. mm, Terus apa namanya denger cerita temen yang udah pernah operasi hal yang sama gitu di mm, tahun 2018. mm. Maksudnya efeknya habis operasi itu dia gimana Aha. gimana gitu ya. Terus mungkin obat-obat yang diminum apa gitu kan. Mm, Nah, mm. tapi puji Tuhan sih nggak terlalu mikirin ke sana gitu, Mbak. Jadi, Nggak cari tahu juga Cika ya. kenapa? Maksudnya cari tahu tapi nggak mikirin efeknya nanti gimana Heeh gimana. sih, iya. Jadi cuman just for my information gitu kan. Mm, Jadi mm, ya mm, puji Tuhan tuh maksudnya nggak bikin jadi down terus gimana-gimana gitu ya. Jadi langsung mikir ke solusinya apa nih, mm, selanjutnya apa nih, yang kayak gitu. mm, 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 mm. Gitu sih. Oh, Nah, iya. eh, apa namanya, aku kan juga sempat nanya ke beberapa temanku kan, mereka pasti pas denger aku Ah, ah. ada tumor gitu ya, pasti kan langsung gimana nih ceritanya kan gitu kan. Mm, mm, Nah, aku mm, juga nanya waktu aku cerita kayak gitu tuh wajahku gimana gitu ya. Biasa aja sih kamu gitu ya. Maksudnya kayak langsung mereka melihatnya ya itu tadi kayak aku tuh udah langsung solusinya apa nih? Habis ini ngapain nih mm. dan lain sebagainya yang kayak gitu sih. Jadi Kalau aku respon family sama orang terdekat gimana, Ci? nah eh respon family sih kalau dari awal sih ya mereka pastinya sih harusnya shock dan kaget sih ya gitu. Cuman nggak diperlihatkan di depan aku gitu, ya Karena kan? yang sakit Eh, sendiri juga kayak, baik-baik aja nah, ya. yes, itu Iya, itu makanya penyebabnya. apa namanya? Mungkin setelah aku apa namanya berdoa juga gitu ya maksudnya bertanya-tanya kenapa ya kok aku biasa aja gitu ya padahal kan this is like something serious gitu kan ya. Apa namanya tumor gitu secara jadi aku mendapatkan insight-nya tuh jadi gini selama perjalanan hidup nih kan Tuhan izinin banyak hal yang terjadi dalam hidup saya gitu ya Mbak yang pastinya nggak selalu menyenangkan gitu kan. Ada sedihnya, sakitnya, Yes. kecewanya gitu ya. Tapi ternyata semuanya itu tuh adalah cara Tuhan untuk menyiapkan aku Ya, gitu ya. Jadi wow. bisa lebih Yes. tenang gitu. Kalau in case Daripada, someday gitu ada kondisi darurat yang mau nggak mau harus dihadapi kan gitu. Nah, ya, di Jared. Alkitab kan juga ada ayatnya gitu ya, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa ya. Itu puji Tuhannya aku bisa seperti itu gitu. Ya. Sama yang kedua sih sebelum dari perjalanan mulai adanya Mm, keluhan itu sampai akhirnya adanya vonis gitu tuh mujizat Tuhan tuh udah banyak banget gitu. mm, Jadi akhirnya aku berpikirnya kayak
udah banyak hal ajaib yang Tuhan lakuin gitu ya. Nah, ke depannya nih, hal ajaib apa lagi nih yang bakal Tuhan lakuin? Jadi kayak penasaran gitu malahan. Oke, ya. Saya sedikit tahu perjalanan Cika, jadi saya sepakat Ah, sama Cika. Kalau ternyata apa namanya terjal yang lalu itu ternyata buat mempersiapkan Cika untuk setenang ini ngadepin apa ya sedikit goncangan lagi nih gitu kan. iya, Kalau yang betul. lain pasti akan ngerasain, tapi ternyata Cika bisa kuat dan tenang ya. Tapi yang Mm-mm. dirasain kayaknya nggak apa ya. Hal paling berat yang dirasakan selama masa-masa sakit itu, Ci. Karena kan relatif Ah, singkat ya. Karena kan kemudian Cika langsung solusinya apa gitu ya. Kalau secara fisik mm-mm. maupun emosional, ada nggak sih yang dirasain Cika? Yang mungkin Oke. dirasain berat gitu. Ah, ah. Apa ya? Tadi pertanyaannya hal berat yang Hmm, dirasakan gitu ya. hmm, Kalau aku apa bisa ngomong tuh biasanya nih ya, biasanya kan kalau hal berat yang dirasain orang sakit itu kan biasanya terkait dengan gejala yang dirasakan. hmm, Yang pertama itu kan ya, hmm, misalnya dia pusing banget atau apapun itu ya, jadi hmm, nggak bisa beraktivitas gitu. hmm, Sama yang kedua sih kalau aku eh, bilang tuh biasanya terkait sama biayanya gitu kan. Maksudnya kalau misalnya hmm, mau ada sesuatu yang besar tuh berapa nih yang harus dikeluarkan kan kurang lebih gitu ya Mbak. ya. Nah, Hmm, kalau di kondisiku, balik lagi yang tadi aku bilang, jadi tuh aku tuh secara fisik tuh nggak merasa berat karena memang dari awal itu tidak ada sakit yang saya rasakan hmm, gitu. hmm, Jadi cuman motor apa pusing nggak ada, kejang nggak ada gitu ya. hmm, Yang biasanya itu adalah gejala untuk orang yang terkena tumor di otak gitu kan ya. hmm, Tapi hmm, puji Tuhan aku tuh nggak ngerasain itu, cuman motorik sebelah kanan aja agak melemah, tapi kan tetap hmm. bisa melakukan aktivitas nih. Ya. Jadi nggak Hmm, terlalu ngefek gitu loh ceritanya, walaupun posisinya ada tumor di otak aku gitu kan. hmm, hmm, Dan terus ketika pemulihannya pun gitu ya habis operasi, walaupun tumornya sudah diangkat, tapi motorik kananku memang belum bisa langsung kembali normal hmm, gitu. hmm, Jadi masih harus fisioterapi dan latihan sendiri di rumah gitu ya. Mungkin hmm, bukan berat tapi lebih ke gemes gitu ya. Karena kadang kalau latihan hmm, sendiri di rumah tuh kayak ih gerakan gini aja kok gemeter sih gitu. hmm, hmm, hmm. Atau Heeh. ih gerakan gini kok effort banget ya Kayak karena little sebelumnya desperate gitu ya, Ci ya. Ya nggak sih? Kayak, ya puji heeh, ya heeh. semoga Hmm, nggak sampai desperate enggak. cuman Hmm, gemes gitu ya Mbak. gemes. Karena sebelumnya aku bisa melakukan semua gerakan itu dengan Hmm, mudahnya gitu hmm, kan. hmm, Ya, balik lagi pelajarannya mungkin sama Tuhan disuruh ngelatih kesabaran kali hmm, ya. hmm. Ya, Sabar, sabar gitu. Cik, semangat gitu ya. Dan Ya. banyak orang juga pasti apa menyemangati aku gitu kan. Hmm, Nah, terus satu hal lagi tadi yang terkait biaya gitu ya. ya. Memang Hmm, apa namanya salah satu yang aku kan pokoknya setelah semua ini kan memang terjadi sangat cepat kan Mbak, ya kan? hmm, hmm, Kayak nggak punya waktu mikir sih kayaknya gitu ya kan. hmm, Nah, hmm, cuman memang salah satu hal akhirnya aku flashback gitu ya, merenung dan berdoa gitu ya. Salah satu hal lagi yang membuat aku merasa lebih tenang. Jadi ini tidak berat gitu ya. Salah satunya terkait biaya, aku sangat yakin hmm, bahwa aku punya asuransi kesehatan yang bisa cover itu gitu. hmm, Jadi hmm, mau berapapun biayanya aku nggak worry gitu kan Mbak. hmm, Nah itu hmm, salah satunya sih. Jadi balik lagi bukan ingin apa ya maksudnya em, memegahkan diri gitu, tapi hmm, memang hmm, udah dipersiapkan aja gitu kan. Maksudnya kayak fisiknya juga nggak ada sakit gitu kan. hmm, hmm, Terus yang kedua secara biaya juga aman gitu Mbak, kurang hmm. lebih. Iya, iya. Saya tahu. Heeh. Jadi kalau got it right gitu ya. Jadi kalau orang sakit tuh pasti kenapa numpuk karena berpikirnya jadi double ya. Banyak, Listriknya, banyak yang lalu juga worry dipikirin. sama biaya dan sebagainya gitu ya. Iya, Pengambilan keputusannya harus matang gitu ya. Oke, Ci, mm-mm. kalau ada peran iman dan doa dalam hal jika ngelewatin ini, termasuk pengambilan keputusan yang, well, jika ngerasa mungkin nggak terlalu memikirkan ini dan itu karena memang sudah ada persiapan sedemikian gitu ya. Kalau doa dan iman buat Cika sendiri seperti apa sih perannya dalam Eh, ngelewatin perjalanan sampai dengan saat ini? oke. Jadi Hmm,
Jawabannya kalau singkatnya tuh sangat luar biasa sih Mbak gitu. Karena jadi ceritanya gini, kan apa namanya yang tadi balik ke gimana respon orang-orang Ya. terdekat gitu ya. Maksudnya keluarga, teman-teman dekat gitu ya. Ketika pertama kali mereka tahu aku ada tumor gitu ya. Yang tadi kan pastinya mereka shock dan kaget, tapi tidak diperlihatkan gitu kan. Yang pasti mereka langsung mendukung dalam doa gitu kan ya. Nah, kayak mama papa yang di sini gitu tiap malam doain terus kasih minyak urapan gitu. Terus mertua aku yang jauh gitu ya di Ambarawa pun mereka doa tiap malam gitu. Terus nanti setelah doa kasih penguatan sama aku by WhatsApp gitu ya kan. Terus teman-temanku yang lain juga apa namanya di apa persekutuannya mereka mungkin di komunitasnya gitu ya. Nah, jadi mereka pastinya langsung berdoa. Kenapa begitu? Karena setelah aku menjalani ini gitu ya dan aku baik-baik aja gitu ya, maksudnya pemulihannya cepat tuh mereka baru ngomong sebenarnya gitu ya. Waktu kita tahu itu tuh kita juga agak worry gitu karena beberapa cerita yang mereka sudah pernah mengalami gitu ya, mungkin temennya, Pernah saudaranya, didengar ya? tetangganya. Hah? Pernah didengar Gimana? Mas? cerita yang cerita yang pernah Iya, didengar. cerita yang mereka pernah dengar itu kebanyakan itu efeknya bisa sampai meninggal gitu loh Mbak. Jadi memang ini tuh sesuatu yang serius kan. Makanya ketika Ya. mereka dengar, wah, jika ada tumor nih gitu, mereka sempat worry, tapi ya puji Tuhan tidak diperlihatkan, langsung berdoa gitu. Makanya kalau gimana peran doa ya itu pastinya sangat luar biasa gitu lah ya. Nah, terus juga waktu aku kan jadwal operasi itu kan 10 Maret ya kan. Nah, 9 Maret nih kan apa namanya? Aku check in kan di rumah sakit gitu kan diperiksa segala macam before operasi gitu kan. Nah, terus kan aku update story nih ceritanya. Nah, dari story itu ternyata tuh banyak teman-teman yang langsung japri kan, "Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu kenapa?" gitu kan. Nah, salah satu salah satu yang efek dari aku tenang menghadapinya tuh aku tuh sempet bikin ini Mbak, apa namanya, bikin Google Drive gitu ya, itu jadi riwayat dari mulai aku ada keluhan, terus aku Oh. ngapain ngapain dan harus apa gitu. Jadi kan kebayang dong kalau misalnya banyak orang nanya kan jawabin satu-satu kan agak repot ya gitu. Jadi aku langsung kirimlah link link summary aku itu gitu. Nah, akhirnya kan mereka baca kan dari awalnya tuh aku gimana sih sampai detik ini tuh harus apa, harus operasi kan berarti. Nah, berarti kan setelah mereka baca, mereka langsung doain aku kan gitu. Ya kirim kata-kata penguatan dan pastinya berdoa gitu kan. Yang tadi aku bilang juga di komunitas, di persekutuan, di gereja gitu. Jadi so many people pray for me gitu. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya dan itu literally happen to me gitu. Makanya Ya. kalau ditanya peran doa tuh kayak gimana, luar biasa banget gitu. Oke. Heeh. Iya, iya, iya. Oke, nah ini mungkin momen ketika jika ngerasa Tuhan mulai bertindak dan memberi pemulihan nih. Ini mungkin Mm-mm. pasca operasi ya, Ci ya. Yang dirasain Oke. Cika seperti apa, kemudian eh, selain, ya nanti kita cerita selain medis tuh, ada nggak sih mujizat yang Cika alami Mm-mm. yang tidak bisa Mm-mm. dijelaskan secara logika gitu ya. Mm-mm. Silakan. Oke. Jadi momen ketika Tuhan mulai bertindak gitu ya Mbak ya. Yes. Eh, Seperti yang aku bilang tadi, dari awal aku ada keluhan sampai sekarang gitu ya, maksudnya tuh pekerjaan Tuhan luar biasa banget ya. Jadi aku merasanya tuh jadi gini, ketika konsul nih sama Profesor Julius Juli yang menangani operasi aku gitu ya. Nah, ini tuh beliau sampaikan bahwa biasanya gitu ya dari banyak case yang sudah beliau tangani gitu ya. Itu tuh tumor yang bisa diambil itu cuman bisa 90% gitu. Jadi nggak bisa bersih semua. Ya. Kenapa begitu? Karena sisanya yang menempel di otak gitu ya, itu nggak mungkin dipaksa dibersihin karena alasan medis gitu. Takutnya kan di otak ini kan banyak saraf. Nah, Ya. jadi kalau misalnya dipaksa, nanti takutnya malah merusak saraf-saraf di otak itu dan malah menimbulkan penyakit yang lainnya gitu. Karena kan otak ini sangat riskan kan, banyak sarafnya yang penting gitu buat tubuh kita. Nah, beliau udah ngomong gitu nih waktu konsultasi kan. Nah,
Terus operasi aku tuh tadinya beliau ngomong kurang lebih 8 jam, tapi ternyata tuh aku 10 jam operasinya gitu ya, Mhm. 10 jam. Dan puji Tuhannya udah disiapin darah, tapi saya nggak memakai transfusi darah itu sama sekali. Ya, nah di situ kan udah banyak momen di mana itu kalau nggak mujizat Tuhan nggak mungkin sih gitu ya kan. Mhm. Nah, terus aku habis operasi kan masuk ICU kan. Mhm. Masuk ICU juga dokter dari awal kurang lebih biasanya 2 hari akan ada di ICU untuk observasi gitu. Mhm. Nah, aku masuk ICU kan berarti sekitar sore lah ya, berarti kan setelah operasi. Nah, aku jam 7 malam tuh udah mulai sadar gitu ya, dan akhirnya istirahat di ICU. Nah, pas malam istirahat itu, setelah semua alat dicopot nih ya, yang apa namanya, yang dimasukin ke tenggorokan itu kan. Nah, Mhm. itu tuh pas setelah alatnya dicopot tuh aku belum bisa ngomong gitu. Jadi suster tuh nanya ke aku cuman kok kayaknya nggak bisa ngomong, jadi ngasih bahasa isyarat gitu kan. Terus Mhm. aku ingat nih cerita temen aku yang udah pernah operasi kan, yang waktu itu. Mhm. Nah dia bilang kalau dia tuh baru bisa ngomong hari ketiga, Mbak. Mhm. Nah Oke. jadi kan aku udah kebayang, oh ya udahlah ini memang gua nggak bisa ngomong gitu lah ya. Mhm. Jadi Mhm. nggak kaget gitu kan. Mhm. Nah, cuman pas malam-malam itu tuh aku kedinginan gitu kan. Mhm. Nah, jadi kan ada suster di sebelah aku kan. Nah, Mhm. terus tuh aku kayak, "Sus," aku tuh gitu, Mhm. manggil gitu kan. Oke. Terus aku kaget sendiri, "Loh, kok aku bisa ngomong ya?" gitu. Terus akhirnya dia kan nanya, "Iya, kenapa, Bu?" gitu kan. Mhm. Terus aku bilang, "Sus, saya kedinginan, boleh minta selimut?" "Oh, iya, baik, saya ambilkan." Lah berarti kan omonganku bisa Mhm. didengarkan oleh dia ya Mhm. gitu kan Mhm. artinya. Oh, puji Tuhan deh aku bisa ngomong gitu kan. Nah, jadi balik lagi tuh, apa namanya ya, ini Nggak harus another nunggu hari ketiga ya? heeh, Mhm. another mujizat gitu lagi kan ya. Udah Mhm. nih, terus akhirnya kan aku istirahat tuh semalam. Nah, besok paginya jam 6 pagi aku udah, disuruh CT scan, ya kan. Terus jam 7-nya profesor visit aku masih di ICU posisinya ya. Mhm. Nah, begitu dia, ketemu saya tuh dia langsung ngomong gini, "Cika, full miracle." Nah, ini yang ngomong profesornya gitu kan. Ya. Terus aku bilang, "Loh, kenapa Prof?" Gitu kan. Mhm. Nah, terus beliau Saya ngomong, dibantu. "Saya Mhm. bisa mengeluarkan 100% tumor dari kepala Wow. kamu." Wow, aku kan gitu Mhm. ya, kayak Mhm. antara percaya nggak percaya Mhm. karena kan tadinya di konsultasi dia udah ngomong nih, at least Mhm. like 90% gitu kan, Mhm. pasti ada Mhm. yang tersisa bla bla bla. Iya. Nah, udah sampai situ makanya beliau langsung ngomong kan, apa namanya, "Sekarang kamu langsung pindah ke kamar, infus lepas, kateter lepas." Jadi kayak gitu, Mbak. Jadi kan Mhm. yang tadinya 2 hari kurang lebih, nih aku semalam doang nih, terus Mhm. langsung suruh pindah ke kamar gitu. Nah, Mhm. berarti kan beliau juga melihat aku baik-baik saja gitu ya, pemulihan aku juga luar biasa Mhm. gitu kan. Mhm. Kita biasanya kalau kegores benda tajam nih gitu ya, kebaret gitulah ya, kan pasti rasanya perih gitu kan. Mhm. Nah, ini aku kepalanya digergaji gitu ya, dibelah untuk mengeluarkan tumor yang berukuran raksasa gitu ya, tapi bekas lukanya tuh kering, tertutup sempurna, nggak ada radang, nggak ada infeksi, dan yang bikin amazing lagi apa coba? Aku tuh nggak merasakan sakit sama sekali loh. Glory. Obat nyeri yang dikasih tuh nggak aku minum utuh. Mhm. Gitu. Jadi, apa namanya, mami kan apa namanya, yang mendampingi aku ke mana-mana lah Mhm. ya gitu ya. Mhm. Jadi waktu pertama kali aku sadar di ICU pun mami juga sempat nanya gitu, "Gimana Nak?" Ya paling enggak kan ada sakit-sakitnya gitu ya Mhm. setelah Mhm. biusnya hilang gitu ya. "Nggak sakit." Nah sampai mami tuh nanya berkali-kali, Mhm. sampai aku Mhm. bilang, "Ya Tapi emang nggak beneran sakit?" nggak Emang sakit aku sih? suruh bilang sakit, "Nggak sakit, beneran nggak sakit." Ampun. Gitu. Aku aja Jadi yang cuman tangan sakit sih habis dibius hilang. Kamu iya, nggak makanya aku ya? juga agak amazing juga gitu ya. Alhamdulillah. Ya, Mhm. apa namanya, pada akhirnya sih pastinya yang tadi ya, kuasa doa dan Mhm. mukjizat Tuhan, Ya. pekerjaan Tuhan tuh tidak bisa dipungkiri gitu ya dalam, Mhm. apa, cerita aku gitu. Ditambah, apa namanya, kondisi badanku juga bagus gitu ya, Mbak, Mhm. sama, tim yang menangani pun gitu juga
bagus kan. Jadi kayak Ya, itu semua tuh kolaps. Jadi ya, ya betul. ya I'm here like now gitu. Mm-mm. Mungkin heeh. Jadi kesembuhannya tuh nggak datang tiba-tiba gitu ya. Ya, ya. Tuhan tetap suruh aku jalani prosesnya gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Apa memang dari awal tuh kan banyak yang berdoa gitu ya, pendoa Mm-mm. di gereja juga apa namanya mujizat Tuhan gitu ya, tumornya hilang, Cika nggak usah operasi yang kayak gitu kan. Tapi Mm-mm. Tuhan berkehendak lain nih, Cika Ya, tetap operasi ya gitu ya. ya Terus untuk tapi setelah menceritakan operasi, perbuatan yang lebih besar juga kan. yes, Mm-mm. betul Mm-mm. sekali. Mm-mm. Jadi Mm-mm. lewat apa yang aku alami tuh biar boleh semakin menyaksikan bahwa apapun kondisi kita gitu ya, apapun yang harus kita jalani tuh Tuhan penyertaannya tuh luar biasa sih Mm-mm. gitu. Ya, ini keren. Jadi Heeh. kalau saya nangkap Tuhan pakai tim medis, dokter Ya, juga diizinkan menyaksikan gitu ya, menangani iya, sesuatu yang mungkin itu pertama kali ya, 100% full full apa mujizat, full miracle iya, tadi ya. Apa betul. namanya? Respon dari dokternya adalah ini 100% full miracle gitu karena Iya, bisa betul, diambil. betul. Nah, ini saya juga ngebayangin bayanginnya tuh gini Ci, di otak itu kan Hmm, banyak banget saraf yang kecil 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 tipis nih kan, betul, itu betul, banyak banget. Terus kemudian betul. diambil 100% gitu. Heeh. Saya masih tetap speechless. Iya, jadi itu bahkan makanya tadi Mbak Mbak Iin kan juga bilang bahwa ini mungkin kasus yang jarang terjadi kan yang mereka lakukan gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Makanya profesor juga akhirnya izin sama saya untuk mengupload operasi aku di YouTube-nya beliau gitu. Mungkin karena ya ini satu achievement mungkin satu case khusus yang bisa menjadi Mm-mm. bahan pembelajaran gitu kan. Yes. Memang pada akhirnya aku nanya nih sama profesor kan, kenapa akhirnya bisa diambil nih 100% gitu kan? Mm-mm. Aku juga penasaran dong. Ya. Mm-mm. Ya, Terus, terus beliau bilangnya ya karena posisinya tuh memungkinkan gitu. Jadi tidak ada resiko medis ya kenapa tidak dilakukan gitu kan. Nah, jadi mm-mm. balik lagi nih kalau tadi didoainnya mujizat Tuhan tumornya hilang gitu ya, nggak usah operasi. Tapi kalau yang aku dapetin gitu ya, Tuhan bikin mujizatnya adalah ngegeser tumor aku jadi nggak nempel Yes. di otaknya gitu ya. Jadi Yes. bisa diambil semuanya gitu. Jadi tetap menjalani prosesnya, cuman memang mujizat Tuhan Ya, berbeda gitu ya dari yang kita pernah pikirin gitu. benar-benar. Ini kayak yang di luar pikiran kita sama sekali. Iya, Ternyata cara, ya, 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 ya. Aduh, saya rasanya serang, 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 serang. Karena Tuhan tuh melakukan sesuatu yang kayak ngebantu banget tim medis kan. Tiba-tiba heeh, tumornya digeser, kayak tetap operasi tapi digeser. betul, Sehingga tidak ada betul, resiko medis yang betul. membuat dokter scary untuk ngambil Ya, fully ya, 100% gitu kan. ya. Eh, itu, aduh Cika, luar biasa sekali ini ya. Cika juga penasaran ternyata dan itu yang disampaikan dokter ya. Bahwa Iya, aku tidak ada resiko penasaran sih. medis. Mm-mm. Soalnya kan pastinya beliau kan udah punya karena udah sangat sering menangani case seperti Yes. ini kan pasti nggak apa namanya istilahnya takabur gitulah ya Mbak ya. Maksudnya kalau memang tidak memungkinkan ya dia nggak akan lakuin itu gitu kan. Makanya aku penasaran kok jadinya bisa diambil tuh gimana Prof gitu ya. Mm-mm. Bener memang posisinya memungkinkan gitu. Oke. Cika, boleh Ya. cerita buat kita semua dan pendengar yang bersama dengan kita nih ya. Pelajaran Mm-mm. terbesar yang Cika dapatkan dari pengalaman sakit dan disembuhkan. Artinya, ya memang melalui operasi, tetapi ternyata many miracle yang Tuhan kerjakan di proses yang kecil gitu kan. Dan Cika Mm-mm. ngerasain itu kan. Ya. Pelajarannya seperti apa, Ci? Silakan. Jadi pelajarannya tuh gini. Yohanes 9 itu aku rasa sangat mewakili perjalanan tumor aku ini, Mbak, gitu. Karena setelah kembali ke rumah, apa namanya, aku baca ayat Alkitab sama Abigail, anak aku kan. Mhm. Mhm. Jadi itu kan bercerita tentang, kebetulan pas baca Yohanes 9 gitu ya. Nah, itu bercerita tentang orang yang buta sejak lahir nih, ya. Mhm. Dan Ya. murid-murid Tuhan Yesus kan nanya, ini dia kok bisa buta sejak lahir nih kenapa? Karena dosanya atau dosa orang tuanya gitu kan. Mhm. Nah, tapi di ayat 3
Tuhan Yesus menjawab, bukan karena dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Ya kan? Yes. Jadi Mm, ketika aku baca ayat itu tuh aku langsung teng gitu kan. Nah, mm, terus habis gitu di ayat 7 ada tulisannya lagi nih. Dan mm, berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. mm. Ya Ya, kan? ya. Nah, Mm, Siloam artinya yang diutus dan akhirnya orang itu pergi membasuh dirinya, terus matanya bisa melek gitu ya. Jadi mm, pengalaman yang terjadi 2000 tahun yang lalu ini, itu literally aku alami di zaman sekarang gitu kan. Satu, divonis tuh tumor selaput otak gitu ya. mm, Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui hidup aku, puji Tuhan gitu. Terus mm, diarahkan operasi kan waktu pertama kali didiagnosa kan pesannya teman-teman aku ya pasti suruh nyari dokter bedah syaraf yang bagus dong. Secara kan mm, kepalaku harus digergaji gitu lah ya. mm, Nah akhirnya kan dari beberapa referensi tuh Tuhan kayak mengarahkannya tuh yang ke Siloam tadi itu mm. gitu di Lipo Village kan dan Nah, apa temanku sempat ngomong juga sih maksudnya nggak mau nyoba ke Pineng misalnya gitu kan tapi ya aku coba dulu lah yang di mm, sini kan kalau misalnya kan nanti kan dari konsultasi kan kita bisa merasakan kayak damai sejahtera enggak gitu ya maksudnya yakin apa enggak gitu kan nah ternyata dari konsultasi yang cuman sekali terjadi di Siloam itu ya aku merasa damai sejahtera gitu ya tim bedah syaraf dan teknologi kesehatannya pun oke gitu ya karena kan mereka juga ternyata dari sejak 2010 udah mengembangkan atau fokus di perotakan ini gitu. Jadi udah banyak case yang memang bagus gitu kan. Jadi apa istilahnya tangan ya. testimoninya bagus lah. Mm, mm, Gitu. Jadi ya semakin yakin nggak perlu harus ke maksudnya ke luar gitu lah mm, ya, mm, tapi di sini mm, udah mendapat penanganan. Jadi mm. tuntunan Tuhan tuh luar biasa banget bahkan udah tertulis di Alkitab gitu kan. Jadi sering-sering lah baca Alkitab biar kita Mm. apa namanya, lebih mudah menjalani hidup karena ternyata di situ udah banyak ini ya, 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 ya. eee, Kayak yang gamblang banget tuntunannya. ya, Ci ya. Iya, makanya. Ya. Sampai temanku bercandanya gini, "Loh, di Yohanes 9 juga udah tertulis tuh Profesor Julius Juli." Jadi kayak iya 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 iya, gitu. Teman-temanku banyak bercanda juga. Ya, ya, ya. Intinya, pengalamannya tuh ya itu, maksudnya, di Yohanes 9 itu literally aku alamin banget gitu, Mbak. Yes. Oke, Ci, kalau boleh Mhm menyampaikan nih pesan untuk orang-orang yang sedang mungkin sakit ya dan mungkin kehilangan harapan. Apa yang ingin mhm. Cika katakan buat mereka? Yang pasti yang pertama kalau sedang sakit aku akan, menyampaikan semoga cepat sembuh ya, Godspeed Mm, gitu. Terus yang kedua, semakin intim sama Tuhan sih, karena di saat kita nggak berdaya gitulah ya, daripada kita banyak mengeluh, mendingan kita, berdoa aja, nangis sama Tuhan, mengadu sama Tuhan gitulah. Pasti nanti, Tuhan akan, memberikan apa ya, rasa tenang gitu-gitulah, rasa aman segala macam. mm, Tapi intinya tuh kita intim sama Tuhan, dan yang mm, pasti jangan menyerah, tetap mm. semangat, bersiap-siap Tuhan akan pakai hidupnya semakin luar biasa tadi, Oke. Yes. gitu. Oke, Ci. Ya, Simpulkan dalam satu kalimat ya. Siapa Tuhan mhm, bagi Cika setelah melewati semuanya? Ya, saya nggak mention yang hanya tumor otak ini karena ini memang yang saya lihat luar biasa banget ya. Lihat Cika tuh cerita dengan senyum gitu ya. Terus saya juga lihat ada perjalanannya yang ya saya bilang terjal. Semua kita ngelewatin dengan kapasitas masing-masing ya. Jika mungkin iya. kita simpulkan siapa Tuhan buat Cika dalam Tuhan satu. adalah segalanya dalam hidup saya, nggak akan tergantikan oleh apapun dan siapapun juga. Jadi, eee, ya pelajaran, apa namanya, salah satu yang mungkin, ya Mbak Iin juga tahu gitu ya, 6 tahun yang lalu kan suamiku, dipanggil Tuhan gitu ya. Mm, Dan di situ juga pelajarannya, pada dasarnya kita nggak memiliki apapun gitu ya. Jadi yang penting, kalau buat aku tuh sekarang, yaitu selama kita punya Tuhan,
itu yang paling penting gitu. Dan karena Tuhan kita juga adalah Tuhan yang hidup, jadi tidak perlu diragukan lagi hal apapun yang bakal Tuhan bisa lakuin gitu. Ya. Mengandalkan Tuhan, ya. Tuhan Mm-mm. adalah segalanya dalam hidup aku. Tuhan adalah segalanya. Karena banyak orang juga ngomong seperti itu. Jadi kalau Mm-mm, kita ngomongnya cuman hanya di bibir gitu soalnya, mm-mm, mm-mm, someday kita harus bersentuhan langsung dengan hal-hal yang mengoyak dan menggoncang hati mm-mm, kita, mm-mm, iman kita. mm-mm, Apakah hati mm-mm. kita bergeser atau enggak ya, Ci ya? Karena kadang Iya, kan ketakutan, kekhawatiran itu bisa menghantam dan menghimpit sedemikian rupa sehingga posisi betul, yang kita percaya itu bergeser. Tuhannya betul, tetap ada di sini, kitanya aja yang harapannya tiba-tiba bergeser kan. Kita bilang betul, betul, sebenarnya tapi mana gitu kan. betul. Tekanan dan banyak hal itu kita bisa mempertanyakan dengan spontan gitu ya. Padahal Tuhan juga Heeh, tetap ada. betul. Ya. Makanya itu Mbak, relate sama yang dari 6 tahun yang lalu itu kan juga shock banget ya, apa itu terjadi gitu. Nah, Mm-mm. banyak teman-temanku juga mengingatkan jangan tinggalin Tuhan gitu ya. Nah, menurut Cika ya balik lagi dari semua Heeh. pengalaman hidup yang Tuhan izinin terjadi gitu ya. eh Memang mengandalkan manusia itu sia-sia gitu ya. Mm-mm. Tapi Yes. ya kita bakalan balik lagi ke Tuhan gitu. Jadi ketika ada Mm-mm. sesuatu tuh setiap kali tuh ya ya udah cuman Tuhan aja yang istilahnya apa penyelamatku gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Gitu Ya, sih. Kalau itu berdasarkan pengalaman soalnya ya. Jadi ya. ya Mm-mm. memang akhirnya tumor dan lain sebagainya nggak menyalahkan Tuhan apalagi ditambah penguatan di ayat yang tadi Yohanes 9 itu kan. Maksudnya Mm-mm. Tuhan izinin terjadi itu biar pekerjaan Tuhan eh, dinyatakan dalam hidup kita gitu kan. Tuhan yang memilih kita gitu kan. Siapa siapa sih kita gitu ya kan. Dengan semua hal yang udah pernah kita lakukan dan lain sebagainya tuh tidak menghalangi untuk kita tuh dipakai Tuhan sih gitu aja sih sekarang ngelihatnya. Oke, well, Ci, boleh Heeh. tanya lagi. Tanya terus ya, Ci, nggak apa-apa ya. Satu pertanyaan Kebaikan 50.000. Kebaikan Tuhan buat Cika seperti apa sih? Apakah Tuhan baik itu karena Tuhan menjawab doa, melakukan Mm-mm. mujizat, atau ya memberikan apa yang kita inginkan? Kalau buat Cika, kebaikan Tuhan Nah, itu seperti jadi memang Tuhan itu eh, apa namanya eh, apa namanya gimana ya bahasanya ya menarik gitu ya Mbak. Karena kalau kita cuman melihat kebaikan Tuhan dari semua doa yang kita kabulkan, ya nggak juga kayak gitu kan. Maksudnya doa yang Tuhan dikabulkan Tuhan. kita bisa berdoa A, tapi Tuhan kasihnya B nih, ya kan? Mm, Bisa mm, kayak gitu. Terus karena menurut kita nih ini semua tuh udah baik loh Tuhan, kok nggak kasih? Loh, tapi kalau Tuhan punya yang lebih baik dari ini kan kita nggak bisa ngelihat itu gitu kan. Jadi mm, nggak bisa direlatein dengan semua hal yang kita inginkan terus Tuhan kabulkan gitu ya. Cuman mm, kalau dari pengalaman aku lagi gitu ya, balik lagi dalam kondisi apapun nih, misalnya ya perjalanan tumor inilah ya kita bicara mm, gitu. Kalau tadi kan aku cerita mujizat yang medis nih Mbak, ya kan? mm, mm, Nah, mm. tapi kan yang nggak medis pun tuh banyak gitu. Jadi contoh, Ya. pertama kali aku periksa ke dokter spesialis saraf aku suruh MRI, ya kan? Nah, aku punya asuransi kesehatan, tapi karena aku tidak rawat inap, jadi MRI-nya tuh belum bisa di cover. Nah, Mm, kalau bayar sendiri kan mahal banget tuh, ya. mm, Nah, terus dokter kasih option BPJS. Pada waktu itu BPJS-ku tuh nggak aktif ceritanya. Nah, kalau ngurus ngaktifin terus pindah vaskes itu kan agak lama nih biasanya. Nah, mm, tapi mm, dalam waktu singkat tuh dalam 1 minggu tuh aku mendapatkan bantuan dari banyak orang dan akhirnya bisa. Akhirnya kan aku pakai tuh, tapi kan nggak mm, bisa langsung ke rumah sakit, harus dari vaskes dulu kan, biasa kalau mm, BPJS. mm, Nah, mm, pertama kali aku ke vaskes Regis itu mbaknya bilang, Bu, rumah sakit Premier tidak ada di list. Jadi mm, ibu mm. harus ke kelas C dulu, bla 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 bla. Nanti kalau dia nggak bisa, baru dia rujukan. Intinya kan kayak gitu kan. Mm, Jadi mm, text time. mm, mm, Oh gitu ya udah lah karena teknisnya gitu ya karena aku nggak bisa memaksa kan. Ya tapi ibu nanti periksa dulu ya ke dokter gitu. Ya udah dokter 5 menit kan umum gitu. Surat rujukan diambil lagi ya Bu di depan. Nah 5 menit nih aku ke depan lagi kan mau minta surat rujukan. Terus mbaknya registrasi ngomong gini Bu, ibu mau langsung ke Premier. Ini ada Bu listnya. Loh, ayo loh. Jadi tadi nggak ada 5 menit yang lalu, terus jadi mm, ada. Gimana dah? Kan itu aku kayak oke mm. gitu ya tuh Ya, kalau ya, nggak ya. Tuhan siapa Mm, lagi gitu ya itu yang pertama udah gitu langsung ke Premier kan mau daftar konsultasi
oke dapat jatah tapi di Mei. Ya, Hmm. balik lagi nih kan antri gitu ya. Nah, cuman di hari Kamisnya tuh aku mencoba nego gitu ya dan akhirnya dapat di hari Jumatnya. Jadi Tuhan memajukan lagi dari Mei langsung ke Februari. Tapi kan nggak literally langsung dilolosin gitu ya Mbak. Jadi tetap ada balik lagi tuh. Kalau dengan adanya tantangan-tantangan itu tuh kayak Tuhan tuh mau kasih tahu nih loh, aku bisa kayak gini, aku bisa kayak gitu, gitu-gitu kan. Kalau semuanya lancar-lancar aja kayaknya kurang seru gitu hidupnya. Gitu kan. Ya, 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 Nah, ya. jadi yang kayak gitu terus habis itu di Siloampun gitu ya kan profesor juga jadwalnya pasti padat ya. Aku pertamanya masuk waiting list gitu. Jadi Hmm. ketika mau konsul itu tuh aku harus nunggu 15 pasien Hmm. antriannya. Ya udah Hmm. apa namanya karena memang harus dilakukan jadi apa mau nunggu kan baru mau Tapi duduk nih waktu itu ceritanya. Cika komplain nggak sih kok gini nggak ya, diem aja ya. Makanya Iya, di heeh. oh gitu. Ya soalnya udah belajar banyak kalau komplain tuh nggak ngaruh. Mau komplain mau marah-marah juga nggak Iya, ngaruh iya, lu tetap iya, iya, iya. ngantri gitu ya kan Meskipun lebih dalam laku hati juga mikir enggak ya, Ci? Di hati juga "Mm, enggak. enggak sih Oke, enggak sih oke. karena Nah, ya memang mungkin itu ya kali ya. heeh. Iya, iya, iya. Ya Oke, terus oke. kan yang di konsul itu kan kan nunggu 15 nih ya udahlah ya kan mami dedi juga ya udah mari kita menunggu bersama gitu ya. Hmm, Nah, hmm, itu pas lagi mau duduk, susternya keluar. Terus dia bilang, Ibu Francisca Ayu, silahkan masuk. Lah, kita malah lihat-lihatan. Ah, maksudnya gimana? Jadi nggak jadi ngantri 15 orang aku. hmm, hmm, Yang kayak gitu-gitu. Jadi so many things yang ya pada akhirnya dari semua pengalaman itu ya kan kita kan harus mengambil pembelajaran kan, Mbak. hmm, Gitu. hmm. Ya em, menggerutu, ngomel dan lain sebagainya. Ya mungkin sekilasnya ada lah ya secara manusia gitu ya atau intimidasi iblis gitu. Tapi ya nggak Nah, mau berlama-lama di situ biar bisa lebih fokus mikirin solusinya apa, nextnya apa yang kayak gitu sih. oke, Gitu. got it right. Jadi saya dapat pelajarannya itu. Jadi meskipun komplain, meskipun dalam hati itu juga terhitung karena Tuhan Terhitung. melihatnya hati kan ya. Aduh, iya, iya, Apalagi Tuhan kalau melihat sampai hati. keucap, aduh, aduh. Aduh, ini belajar nih, Gin Saulia. Jadi sesuatu yang kayaknya enggak tiba-tiba bisa berubah sedemikian karena hanya bagaimana kita bersikap ya. Hati kita itu Heeh, respon komplain kita ya, enggak betul. gitu ya. Respon Mm. kita. Oke, itu jadi apa namanya kebaikan Tuhan memang enggak melulu seperti yang kita inginkan. Ternyata enggak semulus yang Cika ceritain dari depan ya. Ah, Proses-prosesnya betul. ternyata masih ada banyak kerikil-kerikil yang harus Iya, dilewati iya, dengan iya. diam. Tapi seru kan gitu. Iya, Maksudnya iya. penyertaan Tuhan tetap luar biasa gitu. Jadi aku eh, apa namanya menyaksikan ini tuh ya salah satunya supaya teman-teman juga eh, bisa memberkati gitu ya. Maksudnya misalnya lagi dalam situasi yang sulit tuh Tuhan kasih jalan kok gitu. Iya. Dengan caranya Tuhan gitu. Maksudnya yang kita juga nggak bisa apa namanya menduga gitu ya. Tapi intinya selama kita berdoa sama Tuhan, Tuhan akan menyertai kita gitu. Yes, tapi ada note yang mesti di bold ini ya. Nggak boleh Hmm, komplain, komplain nggak iya, boleh. iya, Meskipun dalam hati nggak ada yang denger, wajah kita kayaknya senyum, tapi dalam hatinya wih 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 wih. Tetap nggak bisa iya, juga ya Ci, ternyata ya. iya, iya. Itu Mau juga mesti komplain. dibiasakan sih, Mbak. Aku juga apa namanya ngomong sama anakku ya, Abigail gitu ya. Maksudnya eh, apa namanya kadang-kadang kan dia, aduh gitu ya. Nah, maksudnya Mm-mm. haduhnya itu aku bilang, nah apapun yang terjadi nih nggak enak, kamu bilangnya gini loh. Puji Tuhan, nah, aku bilang gitu. Itu kan juga harus dibiasain kan. Maksudnya Iya, akhirnya kan betul. kita jadi mindsetnya ke sana gitu. Apapun itu puji Tuhan dulu ya kan. Daripada Mm-mm. ada gitu. Kayaknya tuh udah Iya, iya. secara apa namanya medis kan juga kata-kata yang buruk gitu kan juga Mm-mm. Mm-mm. membuat kita makin lemah gitu lah ya. Jadi Yes, kan betul. apa ucapkan kata-kata positif ya itu sama sih ya kan pada akhirnya. Tapi Mm. memang butuh latihan, Butuh dibiasakan. latihan, butuh Aku juga pembiasaan. masih latihan kok. Semangat Yes, latihannya. benar. Semangat latihan. Saya merasa latihannya kayak udah terus gitu ya. Tapi begitu ada wave kecil gitu kan, tetap
gitu. Popping up gitu kan dan gitu. Tetap sih seperti itu ya. Iya, iya. Punya Oke, komunitas yang membangun juga membantu sih Mbak. Jadi kan maksudnya komunitas yang sehat ya. misalnya kita curhat gitu kan mereka bisa mengingatkan kita gitu-gitu juga. Yes, Mm. komunitas yang sehat. Kemudian juga kalau Tuhan izinkan prepare juga nggak apa-apa ya. Kita nggak mendahului Betul. apa kalau kita ada berkat ya Ci ya. Gitu ya. Iya, betul. Prepare Betul. untuk Memang segala sesuatu. apa namanya? Ini bukan bicara tidak mengandalkan Tuhan gitu ya. Cuman kan Yes. apa belajar dari pengalaman satu gitu ya. Kayak Mm-mm. contoh di insurance itu tuh waktu suamiku meninggal tuh kita nggak punya Mbak. Jadi beneran itu mendadak gitu ya dan dia pencari nafkah utama langsung meninggal gitu ya. Ya udah akhirnya belajar dari situ kan Tuhan juga kasih kita apa akal pikiran gitu ya. Nah, akhirnya aku bikin nih. Nah, makanya pengalaman yang kedua ini mendadak juga kan. Ini kan juga tidak Mm. aku rasakan keluhannya nih. Makanya semua orang juga banyak yang kaget karena aku terlihat sangat sehat tapi kok ternyata ada tumor sebesar itu di kepala aku. Nah, tapi puji Tuhan aku udah punya proteksi jadi nggak efeknya nggak jadi menambah pikiran gitu sih. Nah, itu salah satu yang tadi Mbak Iin bilang tetap harus mempersiapkan gitu karena kita punya part as a manusia gitu untuk melakukan bagian kita. Sisanya yang kita nggak mampu, kita serahkan kepada Tuhan. Yes. Wow, ini satu ingatan baik yang luar biasa ya. Ya, ya. Satu anugerah yang bisa kita dengar dari Cika. Saya percaya Green Summit semua tidak yang sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Anda Mm. dikuatkan dengan apa yang disampaikan oleh Cika di hari ini. Soalnya saya panggil Cika karena udah kenal gitu ya. Kenal sejak lahir kita ya. Sejak lahir, sejak lahir udah kenal gitu ya. Jadi ya, ya rasanya ketika wow, wow kayak jujur kayak already invite tapi kan kita nggak bisa invite dengan mujizat yang jika terima kita harus dengar ceritanya ternyata begitu Eh, kecil-kecil Tuhan tetap campur tangan itu ya. Betul. Oke, Ya. jadi kita ada di sesi terakhir kebersamaan kita. Jika Mm-mm. mungkin ada yang ingin disampaikan pesan semangat atau apa nih jika mau berikan mungkin video ya video yang mau Ya, diputar apa oke. namanya. Ada video nanti sekitar 3 menit apa namanya setelah ini mungkin terakhirnya jika cuman apa namanya mau biar teman-teman juga menjadi lebih kuat gitu kan ya intinya sih terakhir itu tuh Tuhan taruhnya tuh kita cuman percaya Hmm. berserah dan bersyukur gitu Ya. jadi itu aja yang selalu ada apa terutama di perjalanan tumor aku gitu ya Mbak Hmm. cuman 3 hal itu yang selalu aku pikirkan gitu karena hidup kita sampai detik ini itu benar-benar kasih karunia-Nya Tuhan sih. Jadi Tuhan akan menjagai gitu. Hmm. Oke. Gitu aja. Yes. Semangat semuanya. Tuhan memberkati. Iya, iya. Oke, Gun ya. Kami berharap apa yang kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu ini benar-benar belum jadi sesuatu yang bermanfaat buat Good News Family semua. Dan finally, saya Indi dan juga Cika, untuk Good News FM, bisa Good News for you at 94.9 Good News FM, Good News for the Family. God bless. Silakan, Ci. oke.